Anak-anak SMK hebat, di mana saya berada, kita bertemu kembali pada kegiatan belajar saat ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menghitung bobot pekerjaannya, materinya seperti ini. Ya, ini sudah kita hitung pada pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkannya dengan membuat time schedule kurva S ya. Kita akan mencoba membuat. Nah, time schedule untuk kurva S itu dibuat ya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ada uraian pekerjaan, ada bobot pekerjaan. Bobot pekerjaan ini adalah bobot yang sudah kita hitung pada pertemuan sebelumnya ya. Jumlahnya adalah 100% ya. Kemudian ada kolom waktu pelaksanaan dengan rincian ada bulan dan ada minggu. Misalnya proyek kita saat ini ya itu kita kerjakan dalam tempo 5 bulan ya. Maka bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan bulan kelima. Dan proyek ini dikerjakan dalam tempo 20 minggu ya. Maka kita merencanakan sepertinya minggu pertama sampai dengan minggu ke-20. Ya. Selanjutnya pada masing-masing pekerjaan, item pekerjaan ini kita harus rencanakan ya berapa lama waktu atau berapa minggu kita selesaikan pekerjaan ini. Baik itu pekerjaan mobilisasi, pekerjaan pengukuran, sampai kepada pekerjaan beton mutu sedang pada elevasi pier ya. Oke. Misalnya untuk pekerjaan mobilisasi kita rencanakan akan diselesaikan dalam tempo 2 minggu ya. 2 minggu oke ya. Kemudian pekerjaan pengukuran 1 minggu misalnya ya. 1 minggu. Kemudian pekerjaan direksi CAD juga diselesaikan dalam tempo 1 minggu ya. Ini semua kita rencanakan ya sampai pada pekerjaan yang terakhir ya seperti ini. Setelah kita merencanakan seperti itu ya kita membuat dulu diagram batangnya, bar chart-nya ya. Bar chart-nya kita buat. Kita lihat pekerjaan mobilisasi. Pekerjaan mobilisasi kita rencanakan untuk diselesaikan dalam tempo 2 minggu. Maka kita akan membuat diagram batang ini ya. Kita arsir untuk 2 minggu ya. Kita arsir dengan warna merah seperti ini. Dikerjakan pada minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian kita lihat pekerjaan pengukuran. Dia dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Ya, maka kita arsir ya 1 minggu. Oke, pada minggu pertama. Kemudian pekerjaan direksi CAD kita lihat ya. Dikerjakan juga dalam tempo 1 minggu ya. Maka kita arsir diagram batangnya. Demikian juga pekerjaan gudang kita lihat. Diselesaikan dalam tempo 1 minggu ya. Maka kita kemudian arsir ya. Seperti ini. Ini semua kita arsir sesuai dengan ya lama waktu ya pekerjaan yang telah kita rencanakan sebelumnya ya. Kita tinggal arsir seperti ini ya. Dan ingat anak-anak, dalam kita membuat diagram pekerjaan ini ya, kita juga harus melihat urut-urutan dari pekerjaannya. Ada pekerjaan yang bisa berjalan bersama-sama dan juga ada pekerjaan yang sifatnya saling mengikuti. Itu pedoman itu harus kita pakai sehingga pekerjaan ini bisa terlaksana dengan baik dalam urutan-urutan pekerjaan yang benar ya. Nah, kita sudah selesai membuat diagram batang seperti ini ya, sesuai dengan perencanaan waktu yang sudah kita rencanakan. Selanjutnya anak-anak, pada setiap minggu ini ya, setiap minggu ini kita harus mengisi capaian pekerjaan. Ya, capaian pekerjaan. Caranya adalah, yang gampang adalah kita tinggal mendistribusikan bobot pekerjaan ini ke dalam minggu-minggu yang telah direncanakan. Misalnya untuk pekerjaan mobilisasi, bobot pekerjaannya adalah 1,48%. Pekerjaan ini dikerjakan dalam waktu 2 minggu, maka 1,48 ini didistribusikan pada minggu pertama dan minggu kedua. Dengan cara kita bagi ya, bagi 2. Karena 2 minggu maka dibagi 2. 1,48 dibagi 2. Ya, kita mendapatkan 0,74 ya. Seperti ini. Ya, kita letakkan pada bagian atas arsiran ini. Ya.
Kemudian untuk pekerjaan pengukuran, dia hanya direncanakan 1 minggu, maka ambil bobotnya 0,87 dibagi 1, selesai. Ya. Demikian juga pekerjaan direksi CAP, bobotnya 1,23%, ya, dikerjakan 1 minggu, maka cukup saja 1,23 dibagi 1. Oke, kita lanjut pekerjaan gudang, sama ya, 1,23 dibagi 1 karena jumlah capaian jumlah minggu yang dibutuhkan cuma 1 minggu. Kita masuk ke jalan sementara. Jalan sementara ini bobot pekerjaannya adalah 2,47%, ya. Akan direncanakan diselesaikan dalam tempo 2 minggu. Maka 2,47 ini kita bagi 2, ya. Kita bagi 2. Seperti ini ya, dan dia diletakkan pada bagian atas. Kita lanjut ke divisi pekerjaan tanah. Galian tanah biasa, bobotnya 0,82%. Ini dikerjakan dalam tempo 2 minggu, maka 0,82 dibagi 2, ya. 0,41 ya. Kita lanjut pekerjaan galian konstruksi 0 sampai 2 meter, sama 2 minggu ya. Bobotnya adalah 0,83%, maka 0,83 dibagi 2 ya. Oke, ya, seperti ini ya. Berikut untuk pekerjaan galian konstruksi 2 sampai 4 meter, bobotnya 0,88%. Dikerjakan dalam tempo 2 minggu ya. Maka tinggal ini dibagi ya, 0,88 dibagi 2 ya, kita dapat 0,44% ya. Ya. Kita lanjut ya pada bagian ini pekerjaan galian konstruksi 4 sampai 6 meter. Bobotnya adalah 0,82% ya. Dikerjakan direncanakan 2 minggu, maka kita bagi 2 ya, kita membagi 2. 0,82 dibagi 2 ya, sama dengan 0,41. Oke, enter, selesai ya. Kemudian untuk galian timbunan kembali tanah galian ya, ini direncanakan kemarin 5 minggu ya, 5 minggu ya. Maka bobotnya 1,47 ini dibagi 5 ya, kita letakkan ya pada bagian ini ya, pada minggu yang telah direncanakan, sama dengan 1,47 dibagi 5 ya. Kenapa dibagi 5? Karena jumlah minggu yang direncanakan ya itu adalah 5 minggu ya. Jadi 0,29% ini ya kita letakkan di atas ya daripada minggu yang sudah kita arsir. Jadi 1,47 dibagi 5 sama dengan 0,29. Maka pada kolom ini kita isi 0,29, 0,29 sampai dengan minggu kelima. Oke? Dengan cara yang sama kita melakukan seperti ini ya, sampai pada pekerjaan yang terakhir ya. Sehingga di atas diagram batang ya itu sudah terisi bobot ya atau persentase pekerjaan yang ingin dicapai ya. Ini kita lihat semuanya sudah terisi ya. Oke. Ya. Seperti ini. Bisa ya anak-anak? Tidak terlalu sulit bukan? Oke. Setelah selesai kita mengisi semuanya, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung rencana progres mingguan. Ya. Rencana progres mingguan ini adalah rencana progres yang ingin dicapai pada minggu ke-N. Misalnya, rencana progres yang ingin dicapai pada minggu pertama. Atau rencana progres kemajuan pekerjaan yang ingin dicapai pada minggu kedua. Dan seterusnya sampai dengan minggu ke-20. Oke? Nah, maka pada kolom ini kita tinggal menjumlahkan dari atas ke bawah ya. Sama dengan sum ya. Kita tinggal sorot ya dari atas. Minggu pertama oke. Kita sorot terus ke bawah. Oke, kita enter ya. Maka minggu pertama itu ya, progres yang direncanakan harus 2,84% ya. Diperoleh dari 0,74% ditambah 0,87 ditambah dengan 1,23%. Maka kita akan mendapatkan 2,84%. Ini adalah rencana progres minggu pertama ya. Tinggal ini kemudian minggu-minggu selanjutnya atau minggu berikutnya kita tinggal copy ya rumus ini ya. Kita tinggal sorot ya sampai dengan minggu terakhir dan kita enter ya. Maka semuanya sudah terisi ya. Minggu kedua ya
rencana progres mingguannya adalah 4,85% ya, diperoleh dari ya 0,74 ditambah 1,23 ditambah 1,23 ditambah 1,23 dan ditambah 0,41 akan mendapatkan 4,85% ya, sehingga semuanya sudah terisi ya, semuanya sudah terdistribusi ya pada baris rencana progres mingguan. Selanjutnya anak-anak kita akan menghitung rencana progres kumulatif ya. Jadi rencana progres kumulatif ini adalah rencana capaian progres pekerjaan sampai dengan minggu ke-N. Pak ulangi, rencana progres kumulatif ini adalah rencana capaian progres pekerjaan sampai dengan minggu ke-N. Jadi kalau tadi yang bagian atas, rencana progres mingguan ini adalah rencana kemajuan pekerjaan minggu ke-N, maka untuk rencana progres kumulatif ini adalah rencana kemajuan pekerjaan sampai dengan minggu ke-N. Berarti nanti minggu pertama tambah minggu kedua tambah minggu ketiga dan seterusnya. Oke? Kita menghitung ya untuk minggu kumulatif minggu pertama. Kumulatif minggu pertama itu diperoleh dari kemajuan pekerjaan minggu ke-0 ditambah dengan minggu pertama. Ya, minggu ke-0 berarti dia masih 0%. Minggu pertama 2,84% rencananya ya. Maka kumulatifnya sama dengan 0 ya, ditambah dengan 2,84% sama dengan 2,84%. Oke. Kemudian untuk kumulatif sampai dengan minggu kedua itu diperoleh dari rencana progres kumulatif sampai dengan minggu pertama ditambah dengan rencana progres minggu kedua. Itu berarti nanti pada kolom ini kita peroleh dari 2,84 ditambah dengan 4,85 ya. Kita tinggal ketik saja seperti ini sama dengan 2,84 ditambah 4,85. Maka kita akan mendapatkan 7,69% ya. Kemudian untuk progres ya, rencana progres kumulatif sampai dengan minggu ketiga. Sampai dengan minggu ketiga berarti peroleh dari rencana progres sampai dengan minggu kedua 7,69% ditambah dengan rencana progres minggu ketiga 0,82. Berarti ini sama dengan 7,69 ditambah 0,82. Enter. Kita dapat 8,52% ya. Demikian juga untuk progres kumulatif minggu keempat diperoleh dari progres kumulatif sampai dengan minggu ketiga 8,52% ya, ditambah dengan rencana progres minggu keempat 0,86. Kita enter ya, 9,37 ya. Selanjutnya untuk progres minggu kelima ya, sama dengan rencana progres kumulatif sampai minggu keempat yaitu 9,37 ditambah dengan rencana progres mingguan minggu kelima 0,85. Kita enter ya. Ya. Oke, sepertinya dengan cara yang sama ya, maka kita akan mendapatkan pada minggu terakhir pekerjaan kita sudah akan mencapai 100% ya. Seperti itu ya. Jadi ini sudah selesai. Jadi pada minggu terakhir ya, rencana progres ya sampai dengan minggu ke-20 adalah 100%. Ya, anak-anak bisa dipahami ya. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai, kita akan segera membuat kurva S ya, kurva S. Oke. Caranya adalah kita sorot ya rencana progres kumulatif dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-20 ya. Kita sorot seperti ini. Oke. Kita klik insert ya. Klik insert, kemudian kita pilih line ya. Seperti ini. Ya, kita tinggal pilih mana yang kita mau ya. Misalnya kita pilih seperti ini. Ini kita mau ya seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini, maka di sini terlihat bahwa ya ini 0 sampai dengan 120. Maka kita harus rubah ya, kita edit dengan cara seperti ini ya. Pada bagian maksimum ya, dari 120 ini ya, kita ganti dengan 100 ya. Kita ganti dengan 100 ya.
close. Oke, sudah menjadi 100. Kemudian ya kita hapus saja ya. Bagian-bagian ini kita delete. Oke, ini juga kita delete. Kemudian yang ini juga oke, kita delete saja ya. Ini juga ya kita klik untuk kemudian kita delete. Ya, selesai seperti ini. Oke. Kemudian kita klik kanan lagi ya. Klik kanan. Kemudian kita ya format chart area. Kita klik no fill ya. Kemudian kita klik border color. Kemudian kita klik no line ya. Kemudian kita close. Oke. Seperti ini ya bentuknya. Kita klik kanan lagi, kita klik format plot area ya, sama kita seperti ini tampilannya. Kita klik no fill ya, kemudian border color ya, kemudian kita klik kembali no line ya, seperti ini kita close. Oke, sudah jadi kurva S kita. Kita tinggal klik, kita geser ke atas, kita masukkan ke dalam kolom ya, seperti ini ya. Kita kemudian tinggal setel dia berbesar seperti ini ya. Kita perbesar dia sesuai dengan ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Bagian atas juga kita tarik. Bagian atas juga kita tarik ya, seperti ini ya. Ya, kita tarik ya. Kita setel ya, sehingga kira-kira nanti bentuknya ya seperti ini ya. Ini kita ya, jadi bentuknya ya seperti ini ya. Ini adalah kurva S ya yang sudah kita buat ya. Kita bisa ya, jadi ini kurva S yang sudah kita buat untuk perhitungan saat ini ya. Tidak terlalu sulit bukan? Anak-anak bisa belajar secara mandiri dan yang pasti adalah bahwa anak-anak pasti bisa membuat kurva sederhana seperti ini. Oke anak-anak, tetap semangat untuk belajar, tetap jaga protokol kesehatan. SMK bisa, SMK hebat, Indonesia maju.